Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberi kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali hari ini di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tabiat-tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang selalu taat pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah lumayan banyak. Kuliah hari ini kita akan membahas sebenarnya dua materi sekaligus karena kita ketinggalan satu materi. Mungkin kemarin pas presentasi kita agak mundur, agak lama. Oke, di sini mungkin saya akan sedikit cepat ya menerangkannya, tapi insya Allah ini dapat dimengerti. Hanya pemahaman saja, kalau memperhatikan insya Allah dapat dimengerti. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rekayasa kebutuhan dan analisis rekayasa kebutuhan. Oke, di sini di rekayasa kebutuhan kita akan membahas mengenai rekayasa kebutuhan itu apa, definisinya apa, kemudian bagaimana cara mendapatkan kebutuhan, tipe-tipe kebutuhan. Nah, ada juga yang sering misalkan terdengar itu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian ada dokumen kebutuhan, penunjukan penulisan kebutuhan, dan penggunaan dari dokumen kebutuhan. Oke, yang pertama itu kenapa kita sebagai analis atau desain sistem informasi atau desain perangkat lunak itu membutuhkan rekayasa kebutuhan. Nah, dapat kita ketahui bahwa untuk berkomunikasi dengan customer, untuk meyakinkan customer, kita harus mempunyai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang akan kita buat. Nah, sebagai contoh, saya akan membuat sistem informasi itu kan di PTX. Nah, maka dari itu saya juga harus mencari informasi mengenai apa itu PTX. Nah, dari situ kita akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang nantinya akan digunakan di dalam sistem atau saat melakukan analisis desain pada sistem. Oke, sama. Nah, rekayasa kebutuhan adalah proses pembentukan layanan-layanan yang customer butuhkan dari sebuah sistem dan batasan-batasannya di mana ia beroperasi dan dikembangkan. Nah, ingat, rekayasa kebutuhan ini kita membuat dua, yang artinya untuk customer atau klien dan untuk developer atau untuk programmer. Nah, itu berbeda. Nah, untuk customer itu pasti kita akan membuatnya lebih mudah dimengerti, biasanya dalam tabel-tabel yang mudah dipahami atau berupa penjelasan deskriptif. Nah, definisi kebutuhan. Nah, kebutuhan ini adalah layanan sistem atau batasan-batasan yang dihasilkan selama proses rekayasa kebutuhan. Nah, kebutuhan berkisar antara pernyataan abstrak tingkat tinggi dari layanan atau dari batasan sistem hingga spesifik fungsionalitas secara matematis. Oke, ini definisinya. Nah, bagaimana sih cara membuat kebutuhan? Nah, caranya sama ya, kita bagaimana cara menggali informasi untuk mendapatkan suatu kebutuhan yang nantinya akan digunakan di sistem kita. Nah,
Misal yang pertama itu ada interview, yaitu berupa komunikasi verbal untuk mendapatkan informasi langsung dari satu atau kelompok orang. Nah, biasanya untuk kita sebagai analis itu melakukan interview kepada customer kita atau klien kita. Nah, kemudian ada juga kuesioner. Nah, ini adalah alat komunikasi berupa pertanyaan tertulis yang diberikan kepada customer. Kemudian yang ketiga ada observasi. Nah, observasi ini adalah peninjauan langsung atau kita terjun langsung ke tempat customer atau tempat penelitian kita. Kemudian yang terakhir itu ada searching, yaitu pencarian terhadap dokumen-dokumen manual yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan perangkat lunak. Nah, keempat cara untuk mendapatkan kebutuhan ini biasanya nanti akan dibahas di metode penelitian. Nah, kalau kalian mungkin ada yang skripsi semester ini atau akan skripsi, nah nanti kalian tidak aneh dengan keempat ini. Nah, biasanya dekat juga erat kaitannya dengan penelitian. Maaf, ada yang join? Tidak. Dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, nanti ini disesuaikan. Tidak harus semuanya dilakukan. Tetapi biasanya tidak cukup hanya satu yang dilakukan. Artinya bisa dua atau lebih. Nah, disesuaikan kalian penelitiannya kualitatif atau kuantitatif untuk skripsi. Nah, kalau untuk kita sudah bekerja, sudah menjadi analis ini, nah nanti ininya sama ya. Biasanya semuanya dilakukan. Itu kalau sudah jadi analis. Oke, di sini tipe-tipe kebutuhan. Ada user requirement, yang artinya pernyataan dalam bentuk bahasa natural ditambah diagram dari layanan sistem dan batasannya. Ini dibuat untuk customer. Kemudian ada juga sistem requirement. Nah, ini dokumen terstruktur yang mengatur detail deskripsi dari layanan sistem. Nah, ini dibuatnya sebagai kontrak antara customer dan software developer. Nah, kemudian yang terakhir itu ada software specification. Nah, deskripsi perangkat lunak yang detail menyajikan informasi untuk perancangan atau implementasi sistem. Nah, ini dibuat untuk software developer. Nah, ini yang ketiga ini biasanya kalau deskripsi ini adalah bab 3. Nah, ini software specification ini. Nah, di dalamnya itu biasanya ada model-model. Nah, model-modelnya tergantung kalian memakai struktur atau object oriented. Di mana kalau terstruktur itu mungkin erat kaitannya dengan proses gitu kan, proses dan data objek. Oke, di sini user recruitment itu menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam berbagai cara, sehingga mereka dimengerti oleh pengguna sistem yang tidak mempunyai pengetahuan teknik yang detail. Nah, di sini digarisbawahi adalah untuk pengguna sistem, jadi bukan untuk pengembang sistem. Nah, kemudian kebutuhan user didefinisikan dalam bahasa natural. Tabel-tabel dan diagram yang dimengerti oleh pengguna. Sama ya, ini untuk pengguna. Berarti user requirement ini untuk klien. Rata-rata untuk klien. Oke, untuk sistem requirement yaitu spesifikasi yang lebih detail dari fungsi-fungsi sistem. Kemudian layanan-layanan dan batasan-batasan jika dibandingkan dengan user requirement. Nah, di sini sudah ada detail mengenai batasan-batasan. Nah, artinya di sini harus ada kesepakatan antara kita sebagai analis atau sebagai developer dengan klien. Nah, kita harus menentukan batasan-batasannya. Sistem ini nantinya bisa apa aja. Jangan sampai kita tidak menentukan batasan. Nah, biasanya ini nanti didetailkan di awal atau di tahapan planning. Kalau di mata kuliahnya mungkin manajemen proyek. Nah, sebagai dibuat dasar untuk mendesain sistem. Nah, dasarnya kan dari aturan-aturan, batasan-batasan. Kemudian yang ketiga itu didefinisikan dan diilustrasikan menggunakan model sistem. Oke,
Nah, perbedaannya apa? User dan sistem. Nah, dari kedetailannya, user itu artinya itu tidak terlalu detail. Nah, sistem itu lebih detail. Nah, penggunanya untuk developer, nah bisa juga ini terkadang customer ingin mengetahuinya. Nah, kalau customer ingin mengetahuinya biasanya menjadi kontrak. Gitu. Kemudian untuk bentuk informasinya, sistem itu sudah mempunyai model. Nah, kalau misalkan di user requirement ini bahasanya natural dan diagramnya sederhana tentang layanan sistem. Oke, di sini contoh user dan sistem requirement. Nah, ingat di sini hanya yang sistemnya yang sederhana. Oke, misalkan sistem bisa melakukan operasi dasar pengelolaan data buku yang ada di perpustakaan. Oke, nah untuk sistem requirement-nya, jadi ini pengelolaan data ini didetailkan apa aja sih pengelolaan data ini. Nah, programmer itu harus tahu atau developer itu harus tahu. Oke, ternyata pengelolaan itu adalah penambahan data buku. Misalkan. Nah, ini pengubahan, penghapusan, kemudian dia akan bisa dapat membaca input dan melakukan pencarian. Nah, seperti itu. Jadi lebih detail perbedaannya seperti. Kemudian untuk kebutuhan fungsional, itu pernyataan dari layanan sistem yang harus disediakan. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam suatu situasi tertentu. Kemudian menjelaskan fungsionalitas dari sistem. Menjelaskan layanan dari sistem secara detail. Nah, di sini biasanya kebutuhan fungsional itu model-model low map, misalkan DFD atau IRD. Nah, pencarian terhadap, nah misalkan kalau di deskripsinya, pengguna harus bisa melakukan pencarian terhadap seluruh atau sebagian data buku dalam basis data. Misalkan yang tadi untuk SI perpustakaan. Nah, sistem harus bisa menampilkan dokumen yang tepat sesuai dengan kategori arsip. Nah, setiap pemesanan yang dilakukan oleh pengguna diberikan pengenal unik, yaitu ID pemesanan, di mana format yang sudah ditentukan dan sistem mengirim email detail pemesanan ke email pengguna. Nah, ini biasanya nanti pada akhirnya menjadi sebuah model. Nah, ingat, ini biasanya menjadi prosedur, menampilkan dokumen juga sama, ini prosedur. Nah, ini akan menjadi prosedur dan IRD. Nah, nanti dalam sistemnya. Oke, untuk kebutuhan non-fungsional, yaitu batasan-batasan dari layanan yang fungsi-fungsi dari sebuah sistem, seperti batasan waktu, batasan dari pengembang proses, dan batasan pengguna. Nah, biasanya ini adalah siapa sih nanti yang bisa menggunakan sistem ini. Nah, misalkan untuk sistem ini dapat bekerja di model komputer atau hardware seperti apa, atau operation system yang seperti apa minimal untuk mengerjakan sistem ini. Oke, nah ini untuk kebutuhan non-fungsionalitas. Ada produk recruitment, organisasi recruitment, external recruitment. Nah, ini nanti ke bawahnya bisa dibaca saja. Nah, contoh kebutuhan non-fungsional di sini ada tadi product requirement. Nah, itu adalah antarmuka sistem yang harus, misalkan, contohnya antarmuka sistem yang harus ditransaksikan menggunakan CSS tanpa menggunakan formatting table. Kemudian, organizational requirement, yaitu proses pembangunan perangkat lunak dan dokumen yang digunakan harus mengikuti standar ISO 2000. Nah, ini aturannya harus jelas. Misalkan dia harus ISO 2000 atau ISO 99. Tuh. Kemudian untuk eksternalnya yaitu perangkat lunak yang dibangun harus menghasilkan format file standar. Nah, ini artinya keluarannya itu misalkan harus file XML atau XLS gitu. Nah, kemudian untuk pengukuran kebutuhan, nah,
Misalkan dari properti kecepatan itu ukurannya itu transaksi yang diproses per detik. Kemudian waktu respon pengguna atau event, kemudian waktu refresh layar. Nah, ukurannya yaitu kilobyte, kemudian dan jumlah RAM-nya, kemudian penggunaan pengguna, waktu pelatihan, jumlah help yang disediakan, dari reliabilitas yaitu rata-rata waktu kegagalan, kemungkinan untuk tidak bisa diakses, jumlah kegagalan yang terjadi, dan availability. Kemudian ada robustness dan portability. Nah, ini akan dibahas lebih detail di pengujian. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang kita tentukan di awal ini sebuah sistemnya atau belum? Nah, makanya nanti di pengujian ini akan dilakukan beberapa pengujian. Biasanya tidak cukup hanya satu. Nah, kemudian ada dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan adalah pernyataan yang resmi dari apa yang dibutuhkan oleh developer sistem. Menggabungkan antara definisi dan spesifikasi kebutuhan. Dokumen kebutuhan bukan dokumen desain. Nah, ingat, bukan dokumen desain. Dokumen kebutuhan lebih berisi apa yang sebuah sistem bisa lakukan dibanding bagaimana cara sistem melakukannya. Oke, di sini ada penunjuk penulisan kebutuhan, menggunakan format standar untuk semua kebutuhan, menggunakan bahasa yang konsisten, menandai bagian-bagian penting dari seluruh kebutuhan, jangan menggunakan bahasa jargon atau singkatan, kemudian complete but not complicated, artinya tidak membingungkan. Seperti itu. Nah, ini biasanya sudah ada formatnya. Nah, formatnya itu namanya SKPL. Nah, silahkan bisa dicari SKPL, sudah banyak sekali. Nah, rata-rata sama. SKPL di Indonesia ini formatnya sama, sudah ada menurut ISO. Nah, oke. Untuk materi ini selesai. Mungkin kita akan dilanjut saja dulu ya. Ada satu buah materi lagi. Karena lumayan kita ketinggalan satu pertemuan. Oke, kita dilanjut saja ya. Yang kedua yaitu ada materi rekayasa perangkat lunak, itu analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, di sini sudah masuk ke tahapan analisis. Nah, di mana sih tahapan analisis ini? Analisis perangkat lunak ini. Nah, di sini ada sistem description, kemudian ada analisis model dan desain model. Nah, kalau rekayasa kebutuhan di mana? Rekayasa kebutuhan masuknya di sini di sistem description. Nah, di sini. Nah, di sini lihat ada yang beririsan. Artinya ada beberapa bagian dari sistem description itu dipakai atau menjadi analisis model. Sama, di sini juga desain model ini dari analisis model dipakai langsung. Oke, nah kenapa kita butuh tahapan analisis untuk mengembangkan perangkat lunak? Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, kita sudah membuat rekayasa kebutuhannya. Kita sudah dapat nih data-datanya, misalkan yang kita butuhkan dari kuesioner, misalkan dari observasi kita sudah dapat. Nah, terus bagaimana kita merancang sistemnya? Nah, untuk merancang sistem ini kita butuh yang namanya tahapan analisis. Nah, tahapan analisis ini kalau di SDLC biasanya itu masuk ke dalam tahapan pemodelan. Nah, tahapan analisis dan perancangan sistem ini masuk ke dalam pemodelan biasanya. Oke, definisi analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, artinya itu penguraian kebutuhan-kebutuhan yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, kemudian di dalam
melakukan analisis ini, nah kita ini harus fokus atau harus melihatnya dari apa yang akan kita buat, bukan bagaimana. Nah, ingat, ini biasanya dipakai di skripsi. Nah, skripsi ini biasanya salah persepsi antara mahasiswa. Nah, mahasiswa ini biasanya menerangkan di awal ini, saya ingin membuat ini nanti seperti ini. Tetapi dia tidak terlalu mendetailkan. Misalkan dia melakukan penelitiannya di PT X. Nah, dia nggak tahu PT X itu PT apa. Secara detailnya itu, nah kita ini harus tahu. Sama juga misalkan kita jadi seorang analis. Jangan sampai apa yang kita buat itu kan kita hanya membuat, tetapi kita tidak mengetahui. Nah, ternyata pas diimplementasikan itu tidak cocok atau tidak terpakai. Nah, yang pada akhirnya sistem kita mungkin akan buruk. Kemudian citra kita misalkan sebagai programmer atau analis itu akan buruk. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah analisis perangkat lunak. Yang pertama yaitu kita biasa melakukan identifikasi. Nah, kemudian ada pemahaman. Kemudian yang ketiga itu analisis dan pelaporan. Oke, di sini ada model pendekatan analisis. Nah, di sini ada struktur analis dan object oriented analis. Nah, ini adalah model yang berbeda. Ingat, kita harus menentukan ini di awal saat kita mengetahui atau mengetahui rekayasa kebutuhan yang tadi. Jangan sampai kita membuat objek oriented tapi ternyata di dalam analis perangkat lunaknya ada DFD, ada skema relasi yang seperti itu. Jangan sampai, karena di objek oriented ini biasanya memakai yang namanya UML untuk modelingnya. Jangan sampai salah. Nah, di sini untuk struktur analis adalah kita dapat membedakan antara data dan proses di mana data itu ditransfer atau dimodel menjadi sebuah entitas. Nah, kemudian yang kedua itu data objek itu dimodelkan menjadi sebuah atribut dan relation. Nah, ingat di sini ada data dan proses. Nah, biasanya di analis ini hubungannya ini, data objek, atribut, dan relation. Nah, intinya ini sepertinya. Intinya di dalam struktur ini kita harus benar di awalnya. Artinya datanya kita harus betul-betul, jangan sampai data yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan sistem yang kita buat. Nah, ini yang kedua ini, nomor 1 dan 2 ini akan menjadi sebuah ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, kemudian yang ketiga itu proses akan dimodelkan atau dimanipulasi menjadi sebuah data object flow. Nah, data object flow ini adalah DFD. Nah, kalau di struktur itu ingat aja ini proses dan data. Oke, di sini kita mempelajari yang struktur dulu. Nah, analisis sistem yang sedang berjalan. Di mana yang pertama itu ada analisis masalah. Kemudian ada prosedur manual, aliran dokumen manual, dan aturan bisnis. Nah, ini kalau ini dilihat ini adalah bab 3 skripsi. Biasanya kalau di skripsi. Ini adalah bab 3. Nah, kalau kalian sudah menjadi analis, sama, ini juga dilakukan. Jadi kalau mau jadi analis ini, skripsinya harus benar gitu kan. Jangan sampai skripsinya asal-asalan, nanti mungkin pas analisisnya mungkin kurang gitu kan. Oke, kita mulai dari analisis masalah. Analisis masalah ini adalah mengumpulkan dan memilah-milah masalah yang merupakan inti dari ide pembangunan perangkat lunak. Nah, jangan sampai seperti ini. Misalkan kalian skripsi untuk membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, misalkan penguji untuk sidang proposal bertanya, kenapa kamu membuat sistem ini? Apa masalahnya? Nah,
Pak, saya masalahnya di perpustakaan ini masih menggunakan manual. Nah, dengan membuat sistem ini nanti jadi otomatis. Wah, itu pasti salah. Jangan sampai masalahnya seperti itu. Nah, makanya di dalam analis masalah ini kita mengambil dari hasil rekayasa kebutuhan kita yang tadi dengan cara misalkan observasi, kemudian wawancara, gitu kan, untuk kita mengetahui lebih dalam masalahnya apa di PT X ini. Nah, misalkan contoh analis masalahnya di sini saya akan melakukan pembangunan sistem formasi distribusi suku cadang kendaraan di CP Harapan Baru menggunakan metode SCM atau Supply Chain Management. Nah, kita yang pertama itu, analis masalahnya, misalkan kepala gudang kesulitan dalam menentukan jumlah stok produk yang dipesan kepada supplier karena ketidakpastian jumlah pemesanan produk dari pelanggan. Nah, yang kedua yaitu kepala bagian pemasaran kesulitan menentukan rute pada saat pengiriman karena proses pendistribusian dilakukan dalam waktu dan jumlah yang berbeda di setiap periodenya. Nah, ini masalah dua ini dapat dari analisis kebutuhan atau rekayasa kebutuhan yang tadi. Nah, dari kuesioner, misalkan dari wawancara atau dari observasi. Nah, makanya di sini dilihat tidak ada ya namanya karena sistem di di CP Harapan Baru ini masih menggunakan manual, Pak. Jadi harus pakai otomatis. Saya membuat sistemnya biar otomatis. Nah, itu adalah salah. Jangan sampai seperti itu nanti di skripsi. Kalau saya jadi pembimbingnya mungkin coret. Cari lagi masalahnya. Nah, kemudian untuk prosedur manual yaitu menuliskan skenario tentang prosedur-prosedur yang berlaku. Nah, manual ini bukan berarti tidak menggunakan komputer atau alat bantu. Nah, dari CP Harapan Baru yang tadi ini, misalkan prosedurnya itu ada prosedur pengadaan produk kepada supplier. Nah, ada juga prosedur pemesanan produk dari pelanggan. Nah, ada juga proses pengiriman produk. Nah, ketiga prosedur ini nanti digambarkan di 10 menit lagi. Oke, nanti digambarkan menggunakan flow diagram. Oke, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada juga yang namanya aliran dokumen manual. Nah, dalam prosedur-prosedur yang sudah dituliskan, terdapat dokumen-dokumen yang digunakan. Nah, ingat di sini dokumen tersebut mengalir untuk menunjang suatu prosedur. Nah, aliran dokumen ini dimodelkan menggunakan flow map. Nah, ingat-ingat kalau flow map itu erat kaitannya dengan dokumen. Nah, di flow map pasti ada aliran dokumen. Jangan sampai bikin flow map tapi tidak ada input atau outputnya menghasilkan dokumen. Itu bakalan salah flow map-nya. Nah, ingat juga di sini dokumen tersebut harus mengalir untuk menunjang suatu prosedur. Nah, ini juga saling berhubungan dengan prosedur yang tadi. Jadi, misalkan proses pengadaan ini nanti kita akan gambarkan menggunakan model dengan flow map. Nah, di flow map ini harus ada yang namanya dokumen-dokumen. Oke, nanti kita lihat contohnya. Kemudian di sini ada aturan bisnis. Nah, adalah aturan-aturan yang berlaku pada sistem yang sedang berjalan. Nah, tuliskan aturan bisnis secara detail supaya tidak ambigu. Nah, dengan adanya aturan bisnis ini, kita juga dapat membatasi sistem kita. Misal, jangan sampai kita tidak melakukan pembatasan sistem. Nah, nanti customer misalkan pengen sistem Android. Sistemnya di Android. Kita tidak melakukan aturan bisnis atau tidak membuat aturan bisnisnya. Nah, bisa jadi mungkin customer-nya nuntut pas jadi, saya pengennya seperti ini. Nah, padahal mungkin kita bermaksudnya tidak seperti itu. Nah, jadi aturan bisnis ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Jangan sampai tidak dilakukan. Nah, aturan bisnis ini juga
jangan sampai berbeda dengan aturan bisnis yang sedang berjalan. Nah, biasanya di skripsi itu ada aturan bisnis yang sedang berjalan dan aturan bisnis yang diusulkan. Artinya, aturan bisnis yang sedang berjalan itu aturan bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk aturan bisnis yang diusulkan itu biasanya sistemnya sudah didesain, itu kan kita membuat aturan bisnisnya. Nah, jangan sampai kedua aturan ini berbeda. Dalam artian berbedanya sangat jauh. Kalau berbeda sedikit itu mungkin masih bisa dipahami. Nah, takutnya nanti sistemnya jadi, aturannya berbedanya jauh. Kan nanti mungkin karyawan atau klien pengguna kita akan pusing. Yang pada akhirnya tidak menggunakan sistem yang kita buat. Oke, nah ini contoh aturan bisnisnya. Nah, misalkan pemesanan produk kepada supplier harus melalui persetujuan kepala operasional dan dilakukan oleh kepala bagian pengadaan. Nah, ingat, ini dituliskan secara detail. Misalkan kalau aturan bisnis pengadaan, kapan kita melakukan pengadaan, gitu kan. Misalkan di awal bulan, tuliskan, dideskripsikan di awal bulan. Kemudian penerimaan produk ini menerima produk 3-5 hari dari waktu pengadaan supplier. Nah, kita detailkan, misalkan paling cepat 3 hari, paling lama 5 hari saat pengiriman dari supplier. Pembayarannya juga kita jelaskan, misalkan dengan cash atau transfer sesuai dengan kesepakatan pihak supplier dengan pihak perusahaan. Nah, ini harus didetailkan. Kita harus menggali informasi ini aturan bisnis secara detail. Jangan sampai ambigu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ambigu. Artinya bisa jadi sistem yang dibangun kita ini berbeda dengan keinginan klien. Oke, nah di sini ada tools pemodelannya. Nah, tools pemodelannya ada flow map. Nah, yang tadi kemudian ada IRD, ada diagram konteks dan DFD. Nah, ada juga spesifikasi proses dan kamus data. Nah, dilihat ya, ini adalah analisis perancangan perangkat lunak. Oke. Ini biasanya dipakai di skripsi yang terstruktur. Pokoknya kalau struktur, bikinnya analisisnya ini. Nah, nanti ini akan digunakan untuk ke perancangan. Itu misalkan di model datanya seperti apa, untuk perancangannya, database-nya pakai apa, gitu kan. Nanti flowchart-nya bagaimana untuk aliran pesannya. Oke, di sini ada flow map. Flow map ini memodelkan aliran dokumen pada sistem yang sedang berjalan. Dalam bentuk dokumen bisa manual atau berupa file komputer. Nah, ingat di sini bisa manual dan bisa file komputer. Artinya dia bisa tulis tangan atau mungkin dokumen Word atau XLS dan lainnya. Kemudian, nah di dalam flow map ini adalah input, proses, dan output. Nah, ini pasti ada. Kan pasti ada di dalam flow map. Kemudian, apabila ada kondisi yang dikenakan alur pada poin 3 tetap diperhatikan. Nah, tidak boleh ada dokumen yang hilang dalam runtunan prosesnya. Oke, nah simbolnya ini nanti bisa dibaca ya. Nah, ini juga. Nah, yang perlu digarisbawahi, ingat di dalam flow map arah panahnya itu mempunyai arah ya. Jadi dia mempunyai arah, jangan sampai panahnya hanya lurus seperti ini. Tidak mempunyai arah, jadi harus mempunyai arah. Nah, oke. Nah, contohnya misalkan kita akan membuat flow map dari prosedur pengadaan produk. Nah, yang tadi misalkan melibatkan 3 pihak, yakni kepala operasional, kepala bagian pengadaan, dan kepala bagian gudang. Nah, prosedur pengadaan produknya yaitu kepala bagian gudang membuat laporan stok produk atau update berdasarkan laporan stok produk lama. Nah, kepala bagian gudang mengecek kebutuhan produk.
Apabila stok tersedia, kepala bagian gudang memberikan laporan stok produk kepada kepala bagian operasional untuk diverifikasi dan diarsipkan. Nah, apabila tidak tersedia, maka kepala bagian gudang membuat dan mencetak stok pengajuan pengadaan produk untuk diberikan kepada kepala operasional untuk diverifikasi. Nah, ingat ini apabila tersedia dan tidak tersedia adalah kondisi. Nah, oke. Setelah diverifikasi, kepala operasional memberikan dokumen pengajuan pengadaan produk kepada kepala bagian gudang untuk diarsipkan bagian gudang. Oke, kita lihat flow map-nya. Nah, flow map-nya seperti ini. Nah, ada kepala bagian gudang, kepala operasional, kepala bagian pengadaan, dan supplier. Nah, ini biasanya bisa dimasukkan atau tidak. Karena ini sudah di luar. Jadi kita tidak tahu apa yang dilakukan di sini sebenarnya. Nah, kita hanya tahunya memberikan dokumen pengadaan. Nah, di sini ada misalkan data produk. Yang tadi membuat laporan stok produk. Nah, dia akan membuat juga dokumennya. Nah, ingat ini adalah arsip. Arsip. Jadi dia membuat 2 dokumen. Di sini ada double. Lihat, lembaganya itu double. Jadi satu diarsipkan, satu dipakai untuk mengecek kebutuhan produk. Nah, dia akan ngecek, kemudian ini adalah kondisi. Kondisinya misalkan jika tidak dia akan membuat produk yang tersedia apa saja, yang tidak tersedia apa aja. Kemudian jika ya, dia akan langsung membuat laporan produknya yang tersedia. Nah, ini sama nanti akhirnya adalah arsip, dokumen juga. Nah, ini dia akan melakukan pengecekan, kemudian akan melakukan pengajuan. Nah, setelah pengajuan, dia kepala operasional ini akan memberikan ke kepala bagian gudang. Sama, di sini arsip juga. Nah, yang satunya akan ke pengadaan, dari pengadaan ini ke supplier. Nah, jadi jangan lupa kalau di flow map ini dokumennya, aliran dokumennya. Oke, ini nanti bisa dipelajari. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya untuk absennya silakan diketikkan di kolom komentar. Nanti saya ekspor. Oke ya, mohon maaf saya agak sedikit ngebut karena kita ketinggalan materinya. Oke, untuk absennya jangan lupa diketikkan di kolom komentar, di kolom chat. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita membuat flow map, dari prosedurnya kita membuat ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, ini mungkin sudah dibahas lebih detail di mata kuliah basis data. Nah, biasanya untuk bikin ERD ini, kita mulai dari data mentah. Nah, kita lakukan normalisasi sampai data itu dapat digambarkan dengan ERD. Nah, ERD itu adalah memodelkan data dalam bentuk entitas beserta relasi. Kardinalitas, modalitas yang diberikan akan mempengaruhi peletakan dan pemberian atribut kunci untuk setiap relasi. Nah, entitas dan relasi yang memiliki kardinalitas many to many akan menggambarkan data store yang akan digunakan pada DFD. Nah, jangan menggunakan agregasi dan gain space dengan tidak bijaksana. Nah, kalau di ARD ini yang digarisbawahi adalah adanya atribut, gitu kan, entitas dan relasi. Pokoknya itu aja kalau di ARD itu, intinya 3 itu. Oke, nah ya simbolnya seperti ini, nanti bisa dibaca. Dan ini juga mungkin sudah dipelajari di
basis data. Nah, kardinalitasnya ada 1 to 1, tuh kan, 1 ke n ke 1, atau n ke n. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah jika n ke n. Nah, jika ada relasi dengan kardinalitas n ke n atau n mandatory many, maka ini akan menjadi sebuah tabel atau menjadi sebuah entitas. Oke, kita contoh di sini. Nah, dari yang tadi, misalkan di CP Harapan Baru. Nah, CP Harapan Baru ini ada entitas supplier. Nah, ada entitas supplier di sini. Kemudian dia mempunyai atribut primary key-nya di supplier. Nah, di sini biasanya ada juga yang dituliskan seperti ini. Nah, di sini dituliskan semua nama, misalkan nama supplier, misalkan alamat supplier, nomor telepon. Nah, tidak apa-apa seperti itu dituliskan atau seperti ini. Nah, kenapa saya menuliskannya seperti ini? Nah, kalau misalkan perusahaannya adalah skala besar, itu mungkin kita akan menyingkatnya seperti ini. Nah, misalkan HB supplier atau supplier memiliki supplier part, di mana supplier part ini memiliki ID supplier part. Nah, kardinalitasnya 1, supplier memiliki banyak supplier part. Nah, supplier part ini apa? Ini misalkan produk. 1 supplier memiliki banyak produk. Jadi kardinalitasnya 1 ke N. Pembacanya seperti itu. Kemudian, satu produk bisa dikelola oleh banyak pengadaan. Nah, kita lihat yang N ke N. Nah, misal, di sini saya akan membuat peramalannya. Nah, satu pengadaan ini dibuat banyak peramalan. Nah, lihat di garis bawah ini, dia akan menjadi sebuah tabel atau sebuah entitas. Nah, entitas memiliki atribut ID pengadaan detail. Nah, yang perlu digarisbawahi jika N ke N, dia pasti menjadi sebuah entitas. Nah, jangan salah nanti pas pembuatan IRD. Oke, yang baru masuk silakan absennya di kolom chat. Jangan lupa yang baru masuk segera menuliskan. Oke, nah misalkan kita buat seperti tadi, kita juga harus membuat tabel IRD-nya. Nah, misalkan tadi itu ada HB pemesanan. Nah, pemesanan ini kita jelaskan lagi. Nah, nama misalkan ada ID pemesanan, ada nama part, jumlah, tanggal pesan, status bayar. Jangan sampai kita hanya menuliskannya misalkan seperti ini, tapi kita tidak membuat tabelnya. Nah, mungkin itu akan menjadi pusing ya. Nah, ini dokumen juga akan diberikan kepada developer atau programmer. Nah, jangan sampai kita menuliskannya hanya seperti ini, kita juga tidak membuat ininya. Nah, jadi kalau menuliskan seperti ini harus wajib dibuat ininya. Kalau misalkan didetailkan juga harus dituliskan tabel IRD-nya. Oke, kemudian ada diagram konteks. Nah, kalau diagram konteks ini sudah memodelkan aliran data dari entitas luar ke dalam sistem. Nah, sistem masih dianggap kesatuan yang utuh. Entitas luar bisa berupa pengguna mesin, ataupun database yang berada di luar sistem tapi berhubungan dengan sistem. Garis masuk dari entitas luar ke dalam sistem menggambarkan input, sedangkan garis keluar dari sistem menggambarkan output. Oke. Kemudian ada juga DFD. Nah, kalau DFD ini biasanya turunan dari diagram konteks. Nah, lebih detail lagi di DFD, memodelkan proses serta aliran data setiap prosesnya. DFD merupakan breakdown. Nah, breakdown dari diagram konteks.
peletakan entitas luar harus konsisten supaya mudah dibaca. Nah, data store yang ada pada sistem dimunculkan. Nah, garis aliran data dari entitas luar ke dalam proses harus konsisten, baik secara jumlah maupun penamaannya. Nah, ingat harus konsisten biar tidak bingung membacanya. Nah, DFT juga, nah dimulai dari level 0 atau 1. Nah, nanti ini diturunkan sampai ke di breakdown lagi sampai detail. Sampai ke proses terkecilnya. Entitas luar tidak boleh berhubungan langsung dengan data store. Harus melewati proses. Nah, begitu juga sebaliknya. DFD hubungan antara proses dan data store dan sebaliknya berupa data bukan informasi. Kemudian DFD juga bisa breakdown sampai level yang cukup. Artinya ini kalau belum detail atau belum proses terkecilnya dia bisa di breakdown terus. Nah, bisa sampai level 100 bisa mungkin. Pak, maaf ada yang belum di ACC, Pak. Oh, ada. Sudah semua? Tidak ada? Oh, ya ada. Oke. Makasih, Pak. Oke, nah ini nanti silakan dicari lagi untuk aturan DFD. Nah, banyak sekali aturannya. Nah, simbolnya ini DFD dan diagram konteks itu sama. Nah, ada kotak itu entitas luar. Nah, kemudian ada bulat ini kemudian sistem atau proses. Silakan ya, ini bisa dibaca juga. Oke, nah di sini contoh sistemnya, contoh diagram konteks untuk yang tadi CP harapan baru. Nah, lihat di sini ada panah masuk. Nah, ini panah masuk ke dalam sistem dan panah keluar. Nah, ini adalah usernya. Ingat, ini adalah usernya. Misal kita di awal, misalkan di perusahaannya hanya punya 5 sistem ini. Admin itu tidak ada. Kalau di sistem, boleh nggak kita menambahkan sistem user baru? Boleh. Biasanya kalau misalkan job desk di perusahaannya tidak ada yang bisa menghandle sistem untuk job desk admin, ya kita bikin user baru namanya admin. Oke, nah panah-panahnya ingat, nah yang masuk ini adalah data. Masuk ini data, yang keluar ini adalah info atau informasi. Nah, jangan sampai terbalik. Yang masuk data login, misalkan data login manager, misalkan yang keluar ini adalah info login manager. Nah, terserah penamaannya, yang penting yang masuk data, yang keluar info. Nah, seperti sama ya, yang masuk data, yang keluar info. Kalau di diagram konteks. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk DFD level 1, nah ini saya sudah bikin DFD-nya sangat banyak sekali. Jadi saya potong. Nah, untuk level 1 ini, jadi semuanya prosesnya dituliskan. Ada proses login, lupa password. Misalkan pengelolaan data master, pengelolaan data pemesanan, pengelolaan data pengadaan, semuanya dituliskan di level 1. Nah, sama ya, yang masuk data, yang keluar info. Nah, ini sama. Nah, tapi di sini dilihat ada database. Sama yang masuk dari database. Data, tapi yang keluar juga adalah data. Ingat, kalau database itu kita dapat memanggil data dari database atau menyimpan data ke database. Nah, secara logika seperti itu. Kalau ke user, yang masuk data, yang keluar info. Kalau di DFD atau diagram konteks. Sampai salah. Nah, kita breakdown lagi nih, jadi level 2. Nah, yang kita breakdown ini proses nomor 3. Nah, kita balik lagi ke atas. 3 ini adalah pengolahan data, apa ini? Ini, pengolahan data master. Nah, pengolahan data master ini kita breakdown. Nah, ada pengolahan data karyawan, data kendaraan, nah data pelanggan, dan data supplier.
Nah, panah-panahnya sama, yang masuk data, yang keluar info. Kemudian ada database. Nah, panah yang keluar ke database itu data, yang masuk juga data. Nah, ini. Terus ini bisa di breakdown lagi nggak? Kalau bisa di breakdown lagi, diturunkan lagi. Oke, nah ternyata bisa diturunkan lagi. Proses 3.1.1 dari proses 3.1. Kita turunkan lagi. Nah, ternyata di sini bisa penambahan data karyawan dan pengubahan data karyawan. Nah, untuk panah-panahnya sama. Usernya admin yang bisanya. Nah, database-nya ada database karyawan. Seperti itu. Nah, ini bisa di breakdown lagi. Bisa tidak? Pengolahan data karyawan. Nah, tidak. Karena tidak ada lagi, ini tidak bisa di breakdown lagi. Nah, penambahan data karyawan, di breakdown-nya jadi apa? Nah, kemudian pengubahan data karyawan. Nah, ingat di sini yang perlu saya garis bawahi di DFD. Nah, pengolahan data karyawan di breakdown lagi, penambahan data karyawan dan pengubahan data karyawan. Nah, misalkan ada penghapusan, tinggal tambah di sini prosesnya penghapusan. Seperti itu. Prosesnya ingat bulat. Simbolnya bulat. Nah, untuk usernya kotak. Nah, karyawan ini adalah database-nya. Seperti itu. Oke, ini spesifikasi proses. Nah, untuk spesifikasi proses mungkin nanti ada tabel yang berisi keterangan atau deskripsi dari semua proses yang terdapat di DFD. Nah, jadi proses yang di DFD ini diterangkan satu-satu. Nah, logikanya harus jelas, bahasanya deskriptif atau code, tidak boleh campuran. Perhatikan aksi dan reaksi sistem terhadap input dari pengguna. Oke, spesifik formatnya seperti ini. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, yang tadi ada proses login. Nah, kita deskripsikan login itu untuk mengenai proses ketika user memasuki sistem, sumbernya usernya yaitu ada admin, kepala operasional, bagian pengadaan, kepala gudang, dan pemasaran. Nah, masukannya data login, keluarannya ingat info login. Nah, panah-panahnya. Kemudian, gimana prosesnya user memasukkan data login berupa username dan password. Sistem akan mengecek apakah data login sudah lengkap dan benar. Nah, jika data login dimasukkan tidak lengkap, sebenarnya sistem akan menampilkan pesan. Nah, dia akan menampilkan informasi berupa pesan untuk melengkapi data login. Nah, jika sudah benar, maka user akan menampilkan info login. Nah, jadi ini adalah kita menjelaskan dari DFD yang tadi. Oke, jangan lupa password bisa dibaca nanti. Kemudian ada juga kamus data. Nah, kamus data ini adalah tabel yang berisi deskripsi dari data yang mengalir pada DFD. Nah, penjelasan struktur data berupa field. Tiap data harus sama dengan yang sudah dimodelkan di IRD. Ingat, ini harus sama. Tipe data, tiap struktur data harus digambarkan dengan sejelas mungkin agar input yang diberikan sesuai. Oke, formatnya seperti ini. Kita langsung ke contoh. Nah, misalkan ada data login. Nah, deskripsi yang tadi kan prosesnya proses login. Nah, dia akan menjadi data login, kemudian struktur datanya, inputannya ada username dan password. Nah, username itu apa? Nah, misalkan ada huruf kapital A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, atau angka 0 sampai 9. Nah, ini nanti didetailkan satu-satu. Nah, misalkan ada data karyawan yang akan ditambah, didetailkan. Nanti apa aja yang bisa diinputkan, karakternya apa aja, misalkan struktur datanya apa aja. Nah, ini struktur data ini ingat apa? Atribut dari IRD. Nah, ini ngambil dari atribut dari IRD. Jadi sebenarnya tinggal lihat saja ya, kalau IRD-nya benar, kesininya benar. Oke, nah kemudian ada SKPL. Kebutuhan perangkat lunak beserta model yang digunakan. Format dapat dilihat
pada template yang diberikan. Jika ada revisi pada dokumen tersebut harus mendapatkan persetujuan. Dokumen ini diacu pada tahap SDLC selanjutnya. Nah, dalam pemodelan ini, kita ini harus berpikir simpel. Jangan sampai kita berpikir bagaimana sih cara membuat modelnya. Waduh, nanti susah seperti ini. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu. Kita harus berpikirnya lebih simpel. Nah, simbol pada model boleh berbeda asalkan konsisten dan ada referensinya. Sebagai contoh dari di Plowmap. Nah, bisa juga memakai BPNM atau Business Process Modeling Notation. Nah, itu ada sumbernya, jelas. Jadi bisa. Kalau DFD misalkan ada lagi apa? Boleh. Tuh. Tidak pakai DFD tapi pakai ini boleh, asal jangan pakai yang object oriented. Itu kan nanti tidak nyambung. Oke, nah sampai sini selesai. Oke, ada yang ditanyakan? Maghrib juga ya. Saya sedikit ngebut ya, mohon maaf. Nanti bisa dibaca aja slide-nya. Oke, tidak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Minggu depan kita UTS ya? Iya, Pak. UTS-nya bingung. Udah UTS-nya online. Pak, soalnya yang mudah Pak, UTS Pak. Mudah kok, kayak kemarin mudah kan? Insya Allah mudah soalnya lah. Susah. Oh, Oke, iya, ini udah Pak, absen nanti semua? Gimana? Nanti minta kisi-kisinya, Pak. Oh, siap. Nanti dikirimkanlah gampang di sini. Ya, Pak. Udah absen semua ya? Saya belum nggak bisa ngabsen sekarang, jadi saya ekspor aja chatnya. Jadi kalau ada yang nggak keabsen, jangan salahkan saya. Jadi kalau bisa absen diketikkan. Oke ya, materinya sudah selesai sampai UTS. Mungkin tidak ada yang ditanyakan ya. Oh, baik, minggu depan juga kita mulai puasa, mulai juga UTS. Nah, saya ingatkan jangan sampai tidak masuk. Kemudian ya, ketiduran, alasan ketiduran. Cuma puasa, ketiduran, pemilu UTS. Aduh, bahaya. Nah, UTS mah saya mungkin waktunya lebih ketat. Tidak seperti kemarin kuis. Nah, jadi kalau saat mengumpulkan, mungkin saya tidak terima. Oke, sudah azan juga. Baik, mungkin saya akhiri saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik, dapat diaplikasikan nanti di kehidupan, di pekerjaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.